Baik, saya akan menyambung penjelasan dari Aprida. Itu saya akan bahas tentang faktor penyebab konflik. Di sini faktor penyebab konflik antara adalah perbedaan pendirian ataupun keyakinan. Orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dan konflik ini seperti terjadinya bentrokan antar warga dan lain sebagainya. Kemudian sini perbedaan kebudayaan. Tidak hanya menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi juga bisa menimbulkan konflik antar kelompok, ya. Pola-pola kebudayaan yang berbeda kan hingga pola-pola kepribadian atau pola-pola perilaku yang berbeda pula pada kalangan hal yang layak. Kemudian di sini ada perbedaan kepentingan, ya. Perbedaan kepentingan mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda. Kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan sarana dan prasarana. Kemudian juga ada konflik antar organisasi untuk merebutkan kekuasaannya. Kemudian konflik seseorang dengan kelompok, ya, karena itu ada di bawah suatu tekanan, ya. Kemudian di sini ada juga tahapan konflik. Itu pertama adalah prakonflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian dan sasaran antara dua pihak atau lebih. Kemudian di sini juga ada konfrontasi, ya. Pada tahap ini konflik semakin terbuka, ya. Pada tahap konfrontasi ini konflik sekali lagi itu semakin terbuka. Kemudian di sini ada krisis, tahapnya merupakan puncak konflik, ya, puncak konflik. Kemudian di situ ada akibat dari konflik tersebut. Ya, dapat menghasilkan akibat satu pihak menaklukkan pihak lain, kemudian satu mungkin menyerah atau menyerahkan desakan pihak lain. Kemudian di sini ada pasca konflik, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri sebagai konfrontasi atau kekerasan. Kemudian di sini ada beberapa macam, ya, penyelesaian konflik. Ya, konflik itu pasti ada penyelesaiannya dengan beberapa. Yang pertama itu adalah adanya gencatan senjata. Ini adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara, di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing, ya. Contohnya pada saat ini adalah Rusia dan Ukraina, ya. Ini adalah penyelesaian konfliknya mungkin seperti itu yang mereka lakukan dengan adanya gencatan senjata. Kemudian di sini ada koersi, yang merupakan upaya menyelesaikan konflik maupun pertikaian dengan cara pemaksaan. Jadi koersi, dan di sini ada beberapa macam, ya, penyelesaian konflik. Ya, konflik itu pasti ada penyelesaiannya dengan beberapa. Yang pertama itu adalah adanya gencatan senjata. Ini adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara, di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing, ya. Contohnya pada saat ini adalah Rusia dan Ukraina, ya. Ini adalah penyelesaian konfliknya mungkin seperti itu yang mereka lakukan dengan adanya gencatan senjata. Kemudian di sini ada koersi, yang merupakan upaya menyelesaikan konflik maupun pertikaian dengan cara pemaksaan. Jadi koersi ini dipaksa, ya, dipaksa oleh suatu pihak, ya, yang lebih lemah. Misalnya upaya penyelesaian yang terjadi pemerintah dengan penduduk yang terkena penggusuran proyek jalan tol ataupun proyek pemerintah lainnya. Kemudian di sini ada mediasi, bahwa upaya untuk menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga. Jadi kalau satu pihak, dua pihak tidak bisa, maka pada saat mediasi ini digunakanlah mediator sebagai upaya untuk penyelesaian konfliknya. Kemudian di sini ada konsiliasi, merupakan usaha memperbaiki pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan formal, ya, suatu kesepakatan yang resmi. Konsiliasi juga ini dikenal dengan arbitrasi, ya, di mana ini melibatkan pihak ketiga juga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya. Misalnya polisi dilibatkan dalam proses akomodasi untuk menyelesaikan konflik, ya. Kemudian adjudikasi merupakan upaya penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau jalur hukum, ya. Merupakan tahap ini adalah merupakan tahap yang paling tinggi kembali, ya, dari konsiliasi
adjudikasi ini tahap yang tinggi ya, maka diambillah jalur hukum melalui keputusan pengadilan melalui dengan perundang-undangan. Kemudian di sini ada kompromi ya, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan kedua belah pihak sama-sama mengurangi tuntutannya. Ya, jadi kompromi ini mengurangi tuntutan konflik itu tadi apa ya. Kemudian di sini ada toleransi, suatu sikap saling menghormati dan saling menghargai kelompok yang bertikau atau yang berkonflik. Misalnya antar umat konflik, antar umat beragama. Jadi, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.